semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Taufan Alam dari Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UGM. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan materi terkait dengan ekologi tanaman. Ini bobotnya 2/1, 2 teori dan 1 praktikum. Kemudian ekologi tanaman ini memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu ekosistem pertanian di semester 1. Kemudian terkait daripada yang akan kita paparkan ini terdiri dari 4 session. Yang pertama terkait dengan kuliahnya ini apa, kemudian bagaimana sistem penilaiannya, dan lain-lain. Kemudian disusul kemudian metode pembelajarannya seperti apa, kemudian dilanjut terkait daripada penilaian, dan terakhir terkait dengan materi. Nah, terkait daripada mata kuliah ini, intinya apa ekologi tanaman? Saya selalu menekankan bahwa kita harus tahu kata kuncinya. Kalau di dalam filosofi itu pasti ada ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Nah, di sini sebenarnya ekologi tanaman itu apa? Ekologi tanaman itu ilmu yang mempelajari terkait dengan interaksi antara tanaman dengan lingkungannya. Ada juga ilmu terkait ekologi hewan, interaksi antara lingkungan dengan hewan. Kemudian ekologi tanaman itu apakah tanaman terhadap lingkungan atau lingkungan terhadap tanaman? Nah, ini banyak yang kemudian kontroversi. Tetapi interaksi itu bisa terkait dengan tanaman ke lingkungannya bagaimana, lingkungan ke tanaman bagaimana. Kalau lingkungan ke tanaman gampang. Contohnya misalkan kekeringan menyebabkan hasil tanaman menurun. Tetapi kalau tanaman ke lingkungan itu biasanya seperti teman-teman ketika mempelajari bagaimana sistem pertanaman terhadap dampak lingkungan, misalkan erosi ataupun runoff atau apapun itu. Kemudian learning outcome dari mata kuliah ini ada sekitar 4. Yang pertama terkait explain the meaning of crop ecology science. Sekilas tadi sudah kita jelaskan apa itu mata kuliah ekologi. Kemudian bisa mendeskripsikan terkait 3 mindset. Nanti kita jelaskan. Kemudian bisa mendefinisikan terkait dengan stress type. Stres-stres yang menyebabkan penurunan hasil tanaman, terutama dari stres abiotik karena kita di Departemen Budidaya. Yang terakhir terkait daripada impact of environmental factor. Jadi faktor lingkungan nanti terhadap tanaman atau tanaman terhadap lingkungan. Nah, konten dari course ini itu juga terbagi menjadi 4. Ini lebih rigid lagi. Mulai course pertama introduction, kemudian meaning of crop ecology, kemudian di course kedua kita akan lebih detail lagi terkait 3 faktor, climate, soil, and plant. Di course 3 ini terkait definisi dari stres. Keempat ini tadi kita jelaskan dampak dari lingkungan, terus bagaimana cara memanagenya. Nah, kemudian bagaimana cara menilainya, studi examnya. Kuis 10%, kemudian tugas mandiri 10%, presentasinya nanti FGD kelompok 20%, praktikum 30%, kemudian mid dan ujian akhir itu sekitar 30%. Dan semua media pembelajarannya nanti ada di ELOK, baik itu materi maupun tugas-tugas. Ya, jadi praktikum ini harus ikut, karena misalkan tidak ikut, nanti juga walaupun teman-teman di sini rajin, itu ya tidak akan lulus. Jadi komponen 4 ini semua harus terpenuhi. Nah, kemudian literatur. Nah, ini literatur yang saya tampilkan memang ini istilahnya dedengkot-dedengkotnya. Buku-buku yang menjadi fundamental. Walaupun kemudian juga kita juga menggunakan jurnal internasional yang update. Nah, ini beberapa buku yang direkomendasikan untuk dibaca, mulai dari Barbour sampai dengan Wever. Tetapi yang sering kita gunakan ini di Hans Lambers. Ini yang paling kemudian banyak digunakan karena dia sekarang
tidak hanya sampai ke fisiologi, tapi sampai ke ekspresi gen. Jadi kalau belajar fisiologi, hanya sampai fisiologi dan biokimia tanpa tahu ekspresi gen, itu ya kurang istilahnya, kurang holistik. Dan kemudian ada Jacob Levitt ini. Ini stres ini. Jadi ini mempelajari terkait stres abiotik dampaknya terhadap tanaman. Kemudian terkait daripada ini kita masuk ke materi sekilas konsep dasar stres. Sebenarnya stres itu apa? Nah, stres itu kondisi di mana dia tidak suitable. Nah ini, available of environmental factor. Jadi stres itu terbagi, kemudian ada 3, yaitu ada optimum adequate atau zona kecukupan, ada defisien, dan kemudian ada toksik. Tetapi yang menimbulkan stres ini adalah ketika dia defisien dan toksik. Nah ini, gambar ini adalah hukum Mitscherlich kalau teman-teman pernah membaca. Jadi situasi ini digambarkan ada situasi di mana dia kekurangan, kemudian kecukupan, dan kemudian kelebihan. Jadi 2 ini yang kemudian disebut stres. Nah, ini kebetulan saya contohkan di stres di unsur hara, salah satunya misalkan cekaman Fe. Nah, kemudian dalam stres ini ada 3 konsep, yaitu yang pertama stres, kemudian strain, dan kemudian stres resisten. Apa itu stres? Tadi sudah kita jelaskan, are not suitable or survival of organism, baik itu quantity maupun quality-nya. Ketika kekurangan tidak suitable, itu kemudian menyebabkan stres. Kemudian strain. Strain itu apa? Strain itu adalah impact of stress, baik secara fisika maupun kimia. Kemudian adanya stress resisten ini sendiri, ini yang the ability of plant to survive in unsuitable condition. Jadi bisa bertahan ketika lingkungan yang tidak sesuai. Ini dinamakan stress resisten. Kemudian stres ini ada 3, yaitu bisa dipandang dari beberapa sisi. Ada yang dari sisi fisika, kemudian dari sisi medical atau kesehatan, dan kalau kita itu dari sisi biologi ataupun agriculture. Coba kita lihat dari stres dari orang fisika melihatnya. Ada ilustrasi tabrakan mobil. Jadi stres ini sendiri energi dia, amount of energy unit area. Kemudian strain ini sebenarnya adalah dampak dari adanya stres itu tadi, yaitu misalkan dia terjadi perubahan bentuk ketika tabrakan, itu namanya dampak dari stres, itu namanya strain. Kemudian strain itu kemudian ada yang dinamakan elastic strain atau plastic strain. Nah, ketika dia bisa recovery, itu namanya elastic strain. Tapi kalau tidak bisa recovery, namanya plastic strain, irreversible, tidak berubah. Kalau untuk misalkan dari sisi fisik, dari mobil tabrakan itu tadi kan ada campur tangan manusia, misalkan harus ke bengkel seperti itu. Tapi yang nanti kita pelajari lebih ke tanaman, dia ada mekanisme bisa defense. Nah, kalau di pertanian ini sendiri, ini adalah stres itu misalkan dia stres kekeringan. Misalkan dampak dari kekeringan, misalkan itu kemudian kalau ini dampak adanya defisiensi P ya ini. Kalau kekeringan misalkan dia daun-daunnya menguning, itu adalah dampak dari stres kekeringan. Kemudian kalau dia bisa recovery, ketika sudah stres kemudian bisa tumbuh baik lagi, bisa kemudian berbuah, berbunga, itu dinamakan elastic strain. Tapi kalau dia dead, mati, itu namanya plastic strain. Nah, ini perbandingan tadi terkait daripada stres dari sisi fisika dan biologi. Kita lanjut aja. Kemudian stres itu tidak hanya satu macam. Bisa dia dalam satu tanaman terjadi beberapa stres. Nah, contohnya misalkan ketika tanaman dia tercekam Fe, tercekam genangan misalkan. Nanti ketika dia tercekam genangan, ketika di situnya dia banyak Fe-nya, maka dia akan sekaligus stres terkait dari Fe, terjadi Fe toxicity. Kemudian O2 defisiensi
ataupun yang terakhir ethanol toxicity. Nah, seperti ini. Chilling, freezing, high temp, water deficit, bla bla bla. Contoh chilling and freezing ini ketika dia suhu sangat dingin. Teman-teman misalkan itu contohnya di Dieng pernah adanya frost itu ya. Nah, itu terjadi namanya freezing injury. Nah, terlalu dingin. Tapi kalau masih dia di atas 0 derajat, misalkan 4 sampai dengan 0, di bawah 5 lah sampai 0 itu bisa disebut chilling injury. Nah, yang utama ini stresnya, tetapi dia diikuti oleh stres kekurangan air. Kemudian stres karena tidak bisa menyerap unsur hara, terjadi nutrien defisien. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana respon tanaman terhadap stres? Nah, ini berbagai macam banyak. Jadi teman-teman pasti sudah belajar juga di biologi nanti adaptability-nya bagaimana, ada yang stabil ataupun tidak stabil. Kemudian dari jenis tanamannya ada yang hidrofit, xerofit maupun higrofit. Nah, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Nah, yang ketika terjadi stres itu apa yang penting di dalam tubuh tanaman? Dia adanya reaktif oksigen spesies. Nah, sebenarnya ROS ini yang menyebabkan itu tanaman itu stres. Dampak dari stres memunculkan ROS. ROS ini yang berbahaya. Karena apa? Karena dia akan memblok dinding sel. Ketika dinding sel itu terblok, kemudian karena itu pusat metabolik, maka semua tanaman aktivitas itu akan terganggu. Nah, kita pelan-pelan belajarnya nanti. Sebenarnya ROS ini adalah produk yang normal dalam metabolisme. Tetapi kalau dia berlebih, maka sebenarnya ini akan kurang baik juga untuk tanaman tersebut. Nah, ini beberapa misalkan abiotik stres, kemudian dia akan mengganggu kinerja lipid, protein, DNA, dan akhirnya akan memprogram selnya itu mati. Nah, ROS ini sendiri ada beberapa macam, mulai hidroksil radikal, superoksida anions, kemudian ada hidrogen peroksida, kemudian ada singlet oksigen, macam-macam. Dan setiap ROS itu memiliki menghambat itu di beberapa sendiri-sendiri, di beberapa sistem. Misalkan contohnya singlet oksigen, dia akan menghambat generated in chloroplast photosystem 2. Atau kemudian H2O2 dia sebenarnya akan mengganggu kinerja dari hormon itu sendiri ada di tubuh tanaman. Hormon apa? Ada giberellin, auksin, sitokinin, dan lain-lain. Nah, kemudian ketika ada ROS itu pasti tanaman juga memiliki mekanisme defense. Salah satunya yaitu dia akan menghasilkan enzim-enzim tertentu ataupun osmoprotektan yang dia akan memblok kinerja dari ROS itu sendiri. Contoh misalkan dari sisi enzim ada SOD superoksid dismutase, ada CAT katalase, kemudian glutation dan lain-lain. Kemudian yang non enzimatik itu banyak, ada asam askorbat, ada flavonoid, ada prolin, ada yang lain-lain. Nah, fungsinya dia menghambat adanya ROS itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana mekanisme tanaman itu bisa bertahan? Secara umum ada 3, yaitu escape, avoidance, ataupun tolerance. Nah, escape itu kemudian salah satunya adalah mempercepat siklus hidupnya. Jadi ketika stres, dia akan mempercepat pembungaan, sehingga dia akan bisa terhindar daripada terlalu banyak terkena stres. Avoidance, misalkan ketika tanaman itu kekeringan, maka dia akan mencoba menggulung daunnya agar mengurangi transpirasi, mekanisme menghindar. Kemudian toleran. Toleran ini sendiri memang tanaman mempunyai perangkat untuk dia bisa bertahan terkait kemudian banyak ada memproduksi antioksidan dan lain-lain. Nah, kemudian general mechanism of plant resistance ini sendiri memang ada resisten ini ditinjau dari genik, morfologi, chemistry. Untuk genik itu ada mono, oligo, poli secara horizontal maupun vertikal. Monogenik ini contohnya ada resisten dari dominan satu gen dominan atau resesif gen. Nah, kemudian stres itu paling berbahaya di mana?
Stres itu berbahaya ketika dia masuk menjelang berbunga, pada saat berbunga, dan kemudian pada saat pengisian biji. Di fase vegetatif itu bahaya tidak? Ya juga bahaya. Tetapi ketika biasanya dia di fase vegetatif, dia kemudian kita treatment, tanaman masih bisa tertolong. Tapi kalau sudah masuk pembungaan, pengisian biji, maka kemudian tanaman itu hasilnya akan menurun, bahkan bisa mati juga. Tapi yang paling penting tadi, di 3 fase tersebut. Nah, ini contoh-contoh misalkan efek ultraviolet, radiasi bagi tanaman, dia di mana dia misalkan cahaya UV itu dia akan membreakdown klorofil dan kemudian ROS itu akan bekerja di situ. Kita sekilas-sekilas saja ya. Kemudian ini drug and salt stress. Bedanya di mana? Sama-sama stres. Di dalam tubuhnya itu pasti dia dehidrasi. Tapi bedanya di mana? Kalau salt itu adanya akumulasi NaCl di dalam tubuhnya. Tetapi kalau kekeringan itu karena fungsi CO2 itu difusinya terhambat karena penutupan stomata, maka proses fotosintesis akan terganggu. Ketika terjadi stres kekeringan, maka auksin itu diproduksi di akar akan meningkat. Kemudian dia akan diangkut ke stomata melalui sel penjaga yang tergantung dengan tekanan turgor, maka dia di situ akan menutup stomata sehingga difusi CO2-nya tidak lancar. Terus bagaimana cara manajemen stres dalam tanaman? Bisa dengan pemuliaan, konvensional breeding, kita kawinkan. Atau bisa kemudian dengan mutasi. Nah, mutasi itu disinar. Ada transgenik, menyisipkan gen dengan agrobakterium. Nah, kemudian juga ada yang namanya genome editing. Kalau yang sekarang itu CRISPR-Cas. Gennya apa, dikeluarkan, diedit, dimasukkan lagi. Jadi dia lebih targeted. Tapi kita harus tahu kontraknya bagaimana. Konstrak itu susunan daripada gennya itu sendiri. Nah, kalau gen editing ya seperti ini yang kita jelaskan sekilas. Gennya targetingnya apa, misalkan kita knockdown, kita masukkan lagi. Sehingga misalkan dia memicu berbunga lambat, di situ gennya kita keluarkan, kita knockdown, kemudian kita masukkan lagi sehingga dia tidak terekspresi. Ada juga GWAS. Nah, terkait daripada gen atau fitohormon, tadi kita harus tahu dulu gennya apa, misalkan terkait di stres di waterlogged ini, seperti ini ada gennya ini etilen, OS, RBO, H, seperti itu. Kita harus tahu dulu susunannya. Kemudian stress management and genetic factor ini kita kemarin publikasi, ini kita memilih tanaman, kemudian varietas mana yang bisa bertahan. Kemudian kita saring, kita tentukan, nah ini yang tahan terhadap kekeringan. Oke, kita masuk ke stress management dalam tanaman budidaya. Yang pertama dari konvensional breeding, yaitu membuat varietas baru dengan cara persilangan. Ada bunga jantan, bunga betina, kemudian kita selangkan, mendapatkan individu yang baru. Kemudian ada juga terkait dengan plant mutation breeding, itu dia disinar untuk merubah susunan gen yang ada di dalam tubuh tanaman. Ini biasanya dilakukan di batan. Nah, kemudian ada juga transgenic breeding. Ini sendiri dia kita memasukkan melalui agrobakterium ke dalam si tanaman tersebut, tetapi dia efeknya random. Kemudian yang terbaru ada yang namanya genome editing. Kalau di luar negeri itu namanya CRISPR-Cas. Itu biasanya kita tahu susunan gennya apa. Misalkan ada gen yang mengendalikan dia berbunga lambat, itu kemudian kita ambil, kemudian kita edit, biasanya di silencing atau di knockdown, kita masukkan lagi, sehingga dia tidak terekspresi. Nah, itu sehingga tanaman tidak berbunga terlalu lambat. Nah, tapi kita harus tahu susunan konstruk dari gen tersebut. Nah, ini contohnya genome editing. Nah, memang kemudian kalau di Eropa ini bukan tanaman transgenik, tetapi namanya cisgenik. Oke. Kemudian ada metode genome wide association, GWAS. Ini yang sering dilakukan untuk jumlah yang sangat banyak sekali menggunakan SNP, SNP. Nah, kemudian ini contoh-contoh terkait daripada misalkan stress waterlogged. Ini yang menghasilkan ROS, O2-, H2O2 itu gennya apa, kemudian kita bisa silencing di situ atau di knockdown di situ.
untuk tanaman misalkan ini padi. Ada juga tanaman lain dengan kasus yang lain pula. Kemudian ini terkait genotype juga masih salah satunya adalah seleksi. Misalkan kita ada 10 varietas, ada 15 varietas, kita tes, kemudian kita lakukan screening mana yang tahan terhadap kekeringan. Kebetulan ini kemarin kita barusan publish terkait dengan jurnal di international, itu meneliti terkait padi di lahan tada hujan, mana yang tahan terhadap kering kita screening. Kita skor, kita melakukan kriteria berdasarkan ses dari IRI, kemudian kita lihat molekulernya dan dengan marker kodominan dengan SSR, kemudian kita lihat hasilnya bagaimana, kemudian kita simpulkan sehingga mana yang kemudian ini menghasilkan hasil yang paling tinggi dan toleran terhadap kekeringan. Nah, kemudian ada juga ini penelitian kita juga, kolaborasi dari teman biologi, ini bagaimana membuat semacam antioksidan yang kemudian bisa diaplikasikan ke tanaman sehingga tanaman itu more better, istilahnya bisa lebih bertahan. Salah satu contohnya yang dilakukan teman-teman di pertanian dan biologi yaitu membuat prolin sintetis. Itu bahannya salah satunya dari cemara udang, kemudian rumput reguling, gulma siam atau yang lain, kemudian dia diekstrak, kemudian disemprotkan tanaman pada tanaman yang stres, sehingga tanaman tersebut bisa lebih baik, bisa bertahan, kemudian harapannya hasilnya meningkat. Dan itu bisa kemudian misalkan hasilnya turun, itu dia bisa memperbaiki hasil sampai dengan 60%. Seperti itu. Oke, kemudian ini untuk teman-teman semua tugas yaitu mereview 4 sampai dengan 5 jurnal internasional related to stress in plant, terkait dengan stres pada tanaman. Boleh misalkan milih cekaman kekeringan, genangan, ataupun salinity atau yang lain. Nanti bisa dicek di elok. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan teman-teman semua? Monggo kalau ada yang belum jelas. Mbaknya atau masnya siapa? Oke, Mas, monggo. Sebutkan nama dan NIM-nya. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus, Mas. Jadi terkait kita bagaimana di lahan kering agar tetap survive seperti itu. Oke, yang pertama kita dari faktor genetik tadi. Kita memilih kultivar atau varietas yang tahan, yang toleran terhadap kekeringan. Karena masalah di lahan kering itu adalah air hujan itu dia hanya di bulan-bulan tertentu. Lahan hanya tergantung pada curah hujan. Nah, bagaimana kemudian memilih varietas yang toleran atau tahan terhadap kekeringan. Kemudian kita mengatur pola tanamnya. Kalau misalkan kita mau tanam padi di lahan tada hujan, biasanya kita masuk di bulan-bulan November, Desember kita mulai tanam padi sampai nanti misalkan Februari atau Maret. Jangan tanamnya di Februari atau Maret, nanti pasti kesananya akan terkena kekeringan karena curah hujan yang kurang. Nah, kita tata pola tanamnya, crop rotasinya. Kemudian misalkan kita bisa menggunakan juga teknik panen air hujan, water harvesting. Itu pernah kita teliti juga. Kemudian bisa menggunakan juga bahan organik agar dia kemudian memperbaiki sifat terutama fisika, kimia, dan biologi tanah. Agar dia bisa saving water, seperti itu. Atau misalkan kita bisa menggunakan pupuk makro yaitu kalium. Itu salah satu unsur yang kemudian bisa mempertahankan tanaman dari cekaman kekeringan. Ada juga itu Pak Eka juga meneliti terkait silika. Silika untuk
tanaman tahunan, misalkan di sawit seperti itu. Ketika tanaman itu cekaman kekeringan dengan aplikasi boron dan silika, maka dia lebih bisa bertahan terhadap cekaman kekeringan. Begitu, Mas, kurang lebihnya. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi pertanyaan sebelum kita akhiri. Monggo, Mas. Oke. Kita ketahui bersama bahwasanya saat ini pemanasan global akibat meningkatnya gas rumah kaca menjadi salah satu penyebab adanya perubahan iklim, Pak. Saat ini semakin terasa, Pak, dengan adanya kondisi El Nino maupun La Nina. Yang biasanya kita amati La Nina itu 5 tahunan, sekarang semakin menyempit, mungkin 3 tahunan. Bahkan dulu biasanya 10 tahunan, 5 tahun, bahkan ini kan 3 tahunan. Nah, bagaimana sih, Pak, cara kita memitigasi terutama untuk lahan-lahan perkebunan, Pak? Kalau lahan di tanaman musim ataupun tanaman-tanaman hortikultura mungkin kita bisa menggunakan greenhouse untuk meminimalisir efek dari El Nino itu tadi ya, Pak, untuk mengkondisikan kondisi lingkungan tanaman baik untuk tanaman. Nah, namun yang menjadi tantangan adalah ketika untuk lahan-lahan perkebunan yang memang biasanya dilakukan open field ya, Pak, ya. Dan efek dampak dari El Nino itu sangat terasa bagi lahan-lahan perkebunan seperti sawit, tebu dan lainnya. Nah, mungkin bagaimana, Pak, cara mitigasi yang dapat kita lakukan, Pak, untuk meminimalisir risiko dari dampak perubahan iklim ataupun efek dari El Nino maupun La Nina itu tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali, Mas. Ini lebih ke applied ya. Ini akan saya jawab dengan apa yang pernah saya lakukan. Kebetulan saya di perkebunan Pagilaran saat ini terkena dampak daripada adanya cekaman kekeringan karena adanya El Nino. Sebelumnya memang kita memanage ketika hujan, itu kita membuat embung-embung kecil itu mini. Kemudian ketika musim hujan, itu kita aplikasikan air yang ada di embung mini tersebut. Kemudian dari sisi nutrisi, kita juga concern terhadap nutrisi-nutrisi yang memang kemudian bisa mempertahankan tanaman dari cekaman kekeringan. Tadi sudah kita sebutkan, kemudian kita mereulang pupuk kita banyak melibatkan unsur-unsur yang bisa mempertahankan terhadap cekaman kekeringan. Yang pertama adalah kalium, kemudian ada silikat. Nah, kita gunakan itu. Dan kemudian sekarang kita teliti, kita bisa melihat bahwasanya ternyata ketika yang tidak diaplikasi pupuk itu tadi, itu turunnya lebih dari 60%. Tetapi ketika yang diaplikasi pupuk itu, maka dia turunnya sekitar 30-an%. Jadi ada gap. Walaupun masih ini juga turun, tetapi paling tidak kita bisa meminimalisir. Itu yang kami lakukan di teh. Kemudian yang di kakao, kita pada saat musim hujan kemarin, kita mencoba untuk membuat rorak-rorak. Kemudian dari situ kita aplikasikan seresah, sehingga itu sebagai seperti rainwater harvesting. Dia mentrap air, kemudian pada saat ini kita lihat di lapangan, dampak dari adanya kemarau El Nino itu alhamdulillah tidak begitu terasa itu seperti itu. Tapi inovasi-inovasi terkait dengan di tanaman perkebunan ini semakin lama kita juga harus semakin mengembangkan karena memang tanaman tahunan dalam tanda kutip tidak seperti tanaman semusim. Contoh misalkan di teh itu ketika kita melakukan sekarang maka 3-4 bulan kemudian kita baru melihat dampaknya. Beda dengan tanaman semusim. Pupuk sekarang seminggu kemudian baru kelihatan. Sudah kelihatan hasilnya, sudah hijau. Tapi kalau di teh itu 4 sampai dengan 5 bulan. Ya 3 sampai dengan 5 baru kelihatan. Apalagi kalau di sawit. Misalkan kita pupuk sekarang maka 18 bulan kemudian baru kelihatan. Jadi misalkan dampak hari ini itu karena manajemen yang 18 bulan yang lalu kita lakukan. Seperti itu. Begitu, Mas. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.